Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaa'ati niqamatik wa jami'i sakhatik. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berada dalam majelis yang mulia ini untuk bertelabar ilmi, menambah iman kita, memperbaiki setiap amalan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh yang baik kepada kita untuk beragama. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini, sebelum kami mulai materi, mohon maaf, ini saya perlu perkenalan atau tidak? Perlu perkenalan? Oke. Nama saya Muhammad Abdul Tuasikal. Tuasikal itu marga dari Maluku Tengah, dari Ambon. Namun saya nyasar di Jogja, tinggalnya di Jogja sekarang, tepatnya di pantai selatan dari Yogyakarta, yaitu di daerah Gunung Kidul. Perjalanan dari Jogja itu sekitar 1,5 jam kalau nggak macet. Kalau macet bisa 2 jam. Kemudian ada pesantren yang kami asuh, pesantren untuk masyarakat, tidak untuk orang luar, ya, yaitu pesantren Darus Sholihin yang ada di Dusun Waha, Desa Kiri Sekar, Panggang, Gunung Kidul. Ya. Terus untuk mengetahui secara lengkap tentang kami bisa dilihat di website rumaiso.com. Pernah buka ibu-ibu? Pernah? Bahwa pernah? Broadcast peradaban. Broadcast peradaban. Dan itu bisa sehari, bisa 2 atau 3 kali, biar enggak futur, biar enggak turun semangatnya untuk belajar terus. Itu bisa lihat update tulisan setiap hari, insya Allah ada, kecuali akhir pekan seperti ini. Karena akhir pekan saya biasanya walaupun di rumah ada aktivitas yang lain, sehingga akhir pekan yang biasanya tidak ada tulisan. Namun hari-hari biasa itu ada tulisan-tulisan yang bisa menambah pengetahuan Bapak dan Ibu sekalian di rumaiso.com, walaupun ada beberapa website yang lainnya. Dan website ini dari nama putri saya. Ya, semua anak saya ada 3, semua punya website sendiri. Ya, rumaiso.com anak pertama, ruwaifli.com ada website untuk jualan buku. Anak ketiga minta lagi waktu dia sudah paham, ini mbak saya sudah punya rumaiso.com, terus mas saya juga sudah punya, terus punya saya ruqayyah.com belum ada, terus saya buatkan. Terus sudah diisi juga ada kalau ruqayyah.com tentang pendidikan anak. Jadi pendidikan yang ada di pesantren itu seputar pelajaran untuk anak-anak di TPA, Taman Pembelajaran Al-Quran. Saya punya silabus khusus untuk anak-anak TPA, kemudian dimuat di website ruqayyah.com tadi. Jadi sudah cukup ya. Oke. Istri cuma 1, ya, anak 3.
istri asli Jogja, asli Gunung Kidul. Saya juga asli Ambon. Ya, orang tua dua-duanya dari Ambon sana. Sini rata-rata orang Makassar atau luar Makassar juga ada? Oh, macam-macam. Ya. Saya kira semuanya Makassar. Kalau Makassar saya cuma beberapa kali aja mampir di sana. Baik, sekarang kita bahas suatu pembahasan. Nanti ada tanya jawab atau tidak? Ada tanya jawab? Ada. Bu tanya jawab nggak? Baik. Mau tanya jawab lama apa materi yang lama? Hah? Dua-duanya. Enggak, nanti kalau materi pengen sedikit ya saya kasih materi singkat padat jelas. Terus nanti habis itu tanya jawab. Mau tanya jawab sepuasnya. Ya, sepuasnya, tapi nanti saya jam zuhur harus di Bidakara lagi karena ada pengajian nanti setelah zuhur di sana. Baik, kita lihat pembahasannya 6 steps, 6 langkah. Bapak yang belum punya ini materinya. Materinya sudah disediakan. Ada yang belum dapat buletin, pakai buletinnya itu bisa dimanfaatin. Nanti kalau ada salah tulisan nanti kita perbaiki. Baik, kita bahas 6 steps atau 6 langkah bagaimana setan itu menyesatkan manusia. 6 langkah bagaimana setan itu menyesatkan manusia. Nah, kita lihat di sini nanti ini pembahasan yang kami ringkas dari kitab Bada'iul Fawaid karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau di juz kedua, ini kitab aslinya, ya, kitab Bada'iul Fawaid, ya, membahas pembahasan ini. Oh iya, tadi saya lupa jelaskan, ini biar tidak tanya-tanya lagi nantinya. Adapun background pendidikan saya S1 di Universitas Gadjah Mada, S2 di King Saud University di Kota Riau. Ya, namun sejak S1, sejak kuliah di Jogja, saya mempelajari bahasa Arab. Jadi dia tahu background bahasa Arabnya dapat dari mana. Karena saya kuliah umum sebenarnya. Aslinya sarjana teknik. Teknik kimia. Hah? Teknik kimia. Namun saya nggak bisa buat bom. Nggak pelajari tentang itu juga. Tapi ketika S1 saya pelajari ilmu agama langsung dari guru-guru yang ada di Jogja, juga termasuk pelajari bahasa Arab, dan koleksiannya lebih banyak buku-buku bahasa Arab dibandingkan dengan ilmu teknik, sehingga saya lebih memilih untuk setelah lulus dari S2 pun, walaupun S2 saya juga teknik kimia, saya lanjut juga dengan mempelajari ilmu agama. Ada tulisan-tulisan sudah dalam bentuk buku, di antaranya ada di situ. Kemarin ada yang mau pesan buku, namun saya lupa bawa. Mohon maaf, ada yang pesan buku zikir, Bu Melinda mungkin. Iya. Pesan buku zikir saya lupa bawa. Karena kemarin Bu Real itu bilang nggak usah bawa buku lagi. Dikira nggak usah bawa buku itu juga, ya sudah saya nggak bawa. Saya cuma bawa buletin aja yang ini. Nanti insya Allah saya bisa surga. Baik, sekarang dilihat di halaman pertama. Ini silakan diperbanyak ya. Nggak masalah diperbanyak, mau dibagi-bagikan, kalau ada sisa buletinnya bisa dimanfaatkan, dipersilahkan. Nanti ada Pak Imron nanti baca, ya, kemudian nanti saya jelaskan ya, kalimat demi kalimat. Kalau saya suruh stop nanti ada penjelasan berarti. Ya. Baik, dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. 6 steps, inilah 6 langkah setan menyesatkan manusia. Inilah 6 langkah setan menyesatkan manusia. Keterangan di bawah. Ingatlah, setan itu musuh manusia dan akan terus menyesatkan manusia. Setan itu musuh manusia dan akan terus menyesatkan manusia. Kalau musuh maka tidak boleh dijadikan teman. Kalau musuh tidak boleh dijadikan aulia, pendukung, penolong, nggak boleh. Kalau musuh tidak boleh minta-minta pertolongan pada setan, nggak boleh. Kalau musuh tidak boleh jadi pengikut setan. Juga setan itu akan terus menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Dibaca arti dalilnya di bawah. Firman Allah, Quran surah Fatir ayat 6, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuhmu, karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi
penghuni neraka yang menyala-nyala. Lihat, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka jadikanlah setan sebagai musuh, tidak boleh dijadikan teman dekat. Maka setan itu jadikanlah sebagai musuh, dan setan selalu mengajak untuk mengikut pada golongannya, untuk menjadi pengikutnya. Liyakunu min ashabis sa'ir, supaya semua sama-sama menjadi penduduk neraka, yang dimana sifat neraka itu menyala-nyala. Jadi di sini jadi dalil setan itu musuh. Sehingga di sini Bapak Ibu sekalian, patut dipahami bahwasanya kurang pantas kalau seorang muslim itu juga mengambil istilah-istilah setan untuk yang dia gunakan untuk kehidupannya. Contoh, ada yang pakai nama setan untuk bisnis. Pernah dengar bakso? Bakso setan apa? Rawon setan, ya. Mau rawon setan atau bakso setan atau sambal setan dan seterusnya. Kurang pantas dipakai nama seperti itu. Ya, itu malah jadi pendukung. Setan nggak perlu dipakai nama-nama seperti itu. Setan itu dihinakan. Buktinya setan itu dihinakan ketika kita itu lupa dalam sholat. Diperintahkan lakukan apa? Saya lupa, ini 3 rakaat atau 4 rakaat. Lakukan apa? Saya lupa 3 atau 4 rakaat. Bagaimana solusinya? Pilih 3 atau 4? 3 atau 4? Dirinci jadi 2. Kalau kita bisa meyakini bahwasanya ini 3 atau 4, ya saya yakinnya itu 4, maka pilih 4. Gak mesti pilih yang sedikit. Kenapa demikian? Mungkin ada di antara bapak ibu yang punya kebiasaan di rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, setelah rakaat kedua setelah Al-Fatihah An-Nas. Oh, ini pasti rakaat ketiga ini. Ini tadi saya sudah Al-Ikhlas Al-Falaq kok, sudah Al-Ikhlas An-Nas kok. Pasti yang ini rakaat yang ketiga. Oh, dia bisa milih. Atau ini pasti sudah rakaat keempat, dia berarti sudah bisa milih. Kalau sudah bisa milih berarti milih yang dia yakini tadi. Nah, kalau tidak bisa putuskan 3 atau 4, ya 3 atau 4, tidak bisa putuskan 3 atau 4, tidak ada tanda-tanda juga, maka pilih yang paling sedikit. Terus setelah itu apa solusinya? Lakukan sujud apa? Tilawah apa sujud sahwi? Apa sujud syukur? Sujud tilawah apa sujud sahwi? Sujud tilawah itu kapan? Ketika baca surat yang disitu ada ayat sajadah. Kalau sujud sahwi karena lupa. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, kalaupun yang dilakukan itu nantinya pas, kita kurang 3 tadi, kita baru lakukan 3 rakaat, kita tambah 1 rakaat lagi, ya akhirnya pas jumlahnya, maka ini tujuannya untuk menghinakan setan. Maka setan itu dihinakan, bukan didukung, bukan dijadikan nama bisnis, bukan dijadikan nama makanan, bukan dijadikan nama rawon, bukan dijadikan nama sambal dan seterusnya. Paham ya? Baik. Berarti tadi kalau sujud sahwi tadi, lakukan sujudnya sebelum salam ataukah setelah salam? Dirinci, ada sebelum atau ada yang sesudah. Ibu biasanya mana? Atau nggak pernah lupa? Hah? Ada 3 sebab sujud sahwi. Yang pertama itu karena ada penambahan. Yang kedua itu karena ada pengurangan. Yang ketiga itu karena lupa. Kalau ada penambahan, misalnya kita akhirnya jadi 5 rakaat, berarti sudah ada penambahan, maka sujud sahwinya baiknya setelah salam. Berapa kali sujud? 2 kali sujud. Bacaannya apa? Sama apa maksudnya? Sama seperti sujud biasa. Ini pendapat yang paling tepat dibandingkan dengan ada bacaan khusus. Ibu pasti apa? Bapak pasti apa lagi? La yanam wala yasfu. Ini hadisnya dhaif. Jadi cukup seperti kata Imam Ahmad juga, bacaannya seperti sujud biasa.
Nah, itu tadi lakukan sujud setelah salam. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu turun sujud 2 kali, Allahu Akbar. Sujud pertama, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud tanpa bacaan apa-apa. Lalu turun sujud lagi, Allahu Akbar, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Bangkit lagi, Allahu Akbar. Tidak perlu tahiyat lagi karena tadi sudah tahiyat terus salam. Langsung salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu kalau sujud sahwinya setelah salam. Kalau sebelum salam, tahiyatnya dibaca selesai. Setelah itu sebelum salam lakukan 2 kali sujud juga sama. Allahu Akbar, turun sujud, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar, duduk lagi, tidak baca apa-apa. Terus Allahu Akbar, turun sujud lagi, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Allahu Akbar, terus salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Paham ini? Itu sujud sahwi. Ya, cara sujud sahwi seperti itu. Jadi ada yang sebelum salam, ada yang sudah salam. Namun kalau ibu-ibu tidak lakukan, maksudnya tidak menentukan rinci tadi, saya mau sebelum salam saja, boleh. Tetap sholatnya sah. Tadi cuma pilihan saja. Boleh sujud sahwinya sebelum salam atau sudah salam. Contoh ada kekurangan. Harusnya kita duduk tahiyat awal di rakaat kedua, ya kan? Ada yang lupa di rakaat kedua nih langsung berdiri ke rakaat ketiga, ya. Sudah berdiri di rakaat ketiga dan sudah berdiri tegak, sudah memulai membaca Al-Fatihah. Pertanyaannya sekarang, boleh nggak kembali duduk? Saya sudah berdiri, boleh nggak saya kembali duduk? Ini saya nggak jadi duduk tahiyat awal tadi lo lupa. Saya langsung berdiri, Allahu Akbar. Saya perlu kembali nggak sujud tahiyat awal lagi? Kenapa kembali? Kenapa kembali? Malah kalau saya nilai kembali itu jadi batal. Kok bisa batal? Bagaimana? Ibu-ibu nanti bapak bukan lagi pelajaran SD. Ya, ini ada pembahasan rukun sholat, ada sunnah sholat. Rukun sholat atau sunnah abad. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu istilahnya rukun sholat, sunnah abad, sunnah hay'ah. Ini pelajaran SD. Ya, mungkin lupa atau pura-pura lupa. Ya. Rukun sholat ini wajib dilakukan. Sunnah abad ini hukumnya sunnah. Dan nanti kalau luput diganti dengan sujud sahwi. Paham? Ganti dengan sujud sahwi. Apa yang masuk sunnah abad? Tahiyat awal tadi itu masuk sunnah abad. Sedangkan kalau kita berdiri sudah di rakaat ketiga, sudah masuk rukun sholat. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak kita kejar amalan sunnah, yaitu tahiyat awal tadi, dan meninggalkan rukun sholat yaitu berdiri? Saya sudah masuk berdiri, sudah wajib. Boleh nggak saya kejar yang sunnah tadi? Gampangannya, ini dalam sholat lagi. Ini sudah iqomah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sedang mau masuk di masjid. Saya belum sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sudahlah, nggak apa-apa, imam itu mulai sholat saja. Saya kerjakan sholat sunnah fajar dulu. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa alasannya? Karena yang sunnah itu harus ditinggalkan karena sudah ada yang wajib. Berarti sama tadi kaidahnya ibu-ibu ya, bapak ya. Sunnah sudah ada, kita sudah tinggalin tadi, maka tidak boleh kejar yang sunnah untuk tinggalkan yang wajib. Makanya tadi kesimpulannya, kalau balik malah sholatnya batal. Ya, kalau balik sholatnya malah batal. Kenapa? Dia kejar yang sunnah padahal sudah masuk yang wajib yaitu rukun. Ini pelajaran dalam mazhab Syafi'i. Ini pelajaran anak SD. Walaupun belum membaca, baru berdiri sudah masuk rukun. Kalau dia baru ngangkat, ya, ngangkat badannya baru terus diingatkan subhanallah, akhirnya duduk turun. Nah itu belum. Ini sudah berdiri tegak, maka nggak boleh kembali. Masalahnya di sini, ini yang jadi imam. Pak Arif jadi imam nggak? Biasa jadi imam. Nah, ini kadang tidak ada connect antara imam dan jamaah.
Imamnya sudah paham, saya nggak boleh turun duduk. Jamaahnya semuanya. Jamaahnya teriak terus subhanallah, subhanallah, subhanallah. Connect nggak berarti? Ya, nggak connect kan? Akhirnya sana teriak subhanallah. Ini Pak Arif jadi imam tetap pede terus. Enggak, saya nggak mau balik, sholatnya batal. Jamaahnya tetap juga dia duduk, terus imamnya ini nggak mau duduk juga. Ini jamaah nggak paham. Ya, berarti harus apa? Harus ada connect di sini. Ini imam, ini jamaah harus diingatkan. Saya pernah seperti itu sampai jamaah tetap ngotot seperti itu. Saya lupa ya, wajar saya lupa. Saya sudah beri rakaat ketiga, saya nggak mau balik. Saya lanjut terus. Akhirnya dia tetap nunggu saya duduk sampai saya dapat rakaat ketiga lagi duduk, baru dia ikut lanjut dengan saya. Saya bilang, Pak, kamu kurang 1 rakaat. Dia tetap ngotot, enggak. Saya tetap sudah benar sholat saya. Kamu kurang 1 rakaat karena tadi saya sudah 4. Saya tutup dengan sujud sahwi. Ya, saya tutup dengan sujud sahwi. Sholat saya sudah enggak masalah. Berarti dia kurang 1 rakaat lagi. Kurang rakaat yang keempat. Ini tentang masalah sujud sahwi, seputar seperti itu. Ini tanda tadi yang saya ingin jelaskan, bahwasanya sujud sahwi itu tujuannya untuk menghinakan setan. Maka tanda bahwasanya setan itu bukan ya teman manusia, namun musuh manusia, karena diperintahkan untuk dihinakan. Sekarang baca ayat berikutnya, surat Shad 7783 artinya. Iblis dulu dibuat. Iblis diberi tangguhan hingga hari kiamat untuk terus menggoda manusia seperti yang disebut dalam ayat berikut. Iblis diberi tangguhan hingga hari kiamat untuk terus menggoda manusia seperti yang disebutkan dalam ayat berikut. Baca artinya. Quran surah Shad 77 sampai 83. Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Iblis berkata, ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya atau hari kiamat. Iblis menjawab, demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka. Nah, dikatakan di sini qala fakhruj minna fa innaka rajim. Keluarlah kalian dari surga, yaitu iblis disuruh keluar dari surga. Sesungguhnya kamu wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Kamu akan terkutuk sampai nanti hari kiamat. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Kemudian iblis itu katakan, wahai Rabbku, berikanlah tenggang waktu bagiku. Tidak mati saat ini, namun berikanlah tenggang waktu supaya aku bisa hidup terus nanti sampai hari kiamat. Kemudian Allah mengatakan, qala fa innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk orang-orang yang diberi tangguh. Artinya diundur waktunya sampai hari kiamat tetap ada. Ila yaumil waqtil ma'lum, ditunda sampai waktu yang tertentu. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajmain. Maka setan itu mengatakan, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka manusia seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Itu yang tidak disesatkan oleh setan. Maka di sini menunjukkan iblis itu akan goda manusia terus. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Dia tetap diberi kehidupan. Beda di sini dengan anak buahnya itu setan-setan. Kalau iblis kita bicarakan iblis itu yang di atasnya, kepalanya, ketuanya, pembesarnya itu iblis. Setan-setan di bawah ini dari kalangan jin yang kafir itu menjadi anak buah setan. Nah ini nanti setiap jin tadi itu punya masa waktu tertentu. Ada yang mati, jin itu ada yang mati. Tidak seperti iblis yang nanti sampai datang hari kiamat. Jin juga itu nanti ada yang melakukan perkawinan juga ada. Kemudian ada yang punya keturunan juga ada. Ada yang punya jenis kelamin laki-laki dan perempuan juga ada. Sifatnya seperti itu. Intinya iblis dan anak buahnya berusaha untuk menyesatkan manusia sampai hari kiamat. Nah sekarang kita lihat apa saja cara-cara iblis itu menyesatkan manusia atau setan itu menyesatkan manusia. Ya, di sini ada langkah-langkah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Bada'iul Fawaid. Monggo dibaca. Langkah pertama,
diajak pada kekafiran, kesyirikan, serta memusuhi Allah dan Rasulnya. Langkah pertama, manusia diajak untuk berbuat kekafiran, murtad, kafir, atau terjerumus pada kesyirikan, atau memusuhi Allah dan Rasulnya. Ingat, ini langkah nomor 1. Tidak ada langkah yang ditempuh oleh setan yang paling besar kecuali langkah ini aja. Coba dibaca keterangannya. Inilah langkah pertama yang ditempuh oleh setan. Barulah ketika itu ia beristirahat dari rasa capeknya. Setan akan terus menggoda manusia agar bisa terjerumus dalam dosa pertama ini. Jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara iblis akan diangkat posisinya menjadi pengganti iblis. Ini langkah pertama. Setan tidak pernah istirahat sampai langkah ini dipenuhi dulu. Artinya mereka capai dulu. Manusia jadi orang kafir, manusia jadi berbuat syirik, baru mereka beristirahat, baru mereka itu rehat. Kalau ini belum, maka setan akan terus serang manusia seperti itu. Nah, jika telah berhasil, pasukan dan bala tentara iblis akan mengangkat setan ini, diangkat derajatnya, naik tingkatan. Ya, kalau tadi jadi anak buah biasa, sekarang jadi bosnya. Ya, maka setan itu yang paling dikejar itu orang atau seorang muslim atau orang beriman terjatuh dalam kesyirikan. Dan ini cara-caranya banyak sekali. Bisa menyerang orang yang tertimpa musibah, dia sakit. Akhirnya cari bantuan cara apapun, pokoknya mungkin orang tuanya sakit, ya tempuh jalan supaya bisa sembuh. Akhirnya datangi paranormal. Akhirnya datangi orang pintar. Kemudian diberikan macam-macam pertolongan ketika itu. Ya, ini caranya. Ada yang tertimpa musibah, ada yang karena kesulitan ekonomi, uang lagi krisis. Ada juga yang karena bisa terjerumus dalam kesyirikan itu karena ada musibah yang datang. Akhirnya untuk musibah ini terangkat, tradisi-tradisi ada yang diteruskan. Ya, di beberapa tempat ada yang namanya sedekah laut. Tahu ibu sedekah laut? Apa itu maksudnya? Pernah lihat ada kepala kerbau, itu dipotong, kemudian ditaruh di suatu tempat, kemudian dilarung, dilepas di tengah laut. Ya, tujuannya apa? Ini sebagai sedekahan untuk penguasa laut tadi. Ada yang pada pohon, ada yang pada kayu besar. Ada juga yang datang minta doa pada orang-orang mati, seperti wali-wali yang telah mati. Dianggap bisa jadi berdoa di situ lebih afdol daripada di masjid yang ada di sini. Berdoa di kubur tersebut bentuknya ada yang sebagai tawasul. Wahai wali, sampaikanlah hajat-hajat kami ini pada Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan menuju kesyirikan. Ada yang sampai minta doanya langsung pada wali yang sudah mati ini. Karena dulu ketika di dunia dia minta doa terus. Kalau masih hidup boleh, namun kalau sudah meninggal dunia tidak dibolehkan. Coba lihat ada ini contoh yang saya sebutkan di bawah. Lanjutannya tadi, coba lihat. Coba lihat, ada yang hidupnya penuh dengan kesyirikan. Ada yang masih melariskan sedekahan laut, memakai penglaris. Penglaris, tahu penglaris? Ya, pingin warungnya itu laris, pingin dagangannya, bisnisnya lancar terus, maka pakai penglaris minta pada orang pintar. Terus memasang susuk untuk memikat pasangan. ada yang memasang susuk. Tahu susuk? Tahu? Ya, tahu susuk itu apa? Ya, kalau mau tahu ya datangi dukun paranormal. Datangi saja, sholatnya tidak diterima 40 hari. Terus percaya hal-hal tahayul seperti adanya bulan dan hari sial. Percaya ada hari dan bulan yang sial. Ini percaya pada tahayul. Contoh, sebagian kalangan itu menganggap ini bulan Zulhijjah namanya bulan besar. Besok tanggal 21 itu masuk bulan yang namanya bulan Suro. Apa yang terjadi kalau pada bulan Suro? Tidak boleh lakukan hajatan-hajatan besar. Nggak boleh ada yang nikah, nggak boleh ada yang khitan, nggak boleh ada syukuran-syukuran. Acara besar nggak boleh. Keyakinannya apa? Nanti akan datang sial. Ada juga yang
Mirip seperti ini, untuk melakukan hajatan mesti hitung-hitung hari. Iya. Ada nggak? Kalau di Makassar ada atau tidak? Banyak. Ada Pasti ada hitung hari juga. Hitung Ada. hari loh. Ada. Hari-hari baik ada? Ada. Saya kira cuma di Jawa saja. Ada bukunya. Ada bukunya, kayak buku primbon di sini berarti. Iya. Ya Allah. Berarti hitung-hitung dulu kalau tanggalnya pas baru bisa lakukan hajatan di situ. Pindah rumah. Termasuk jodoh juga. Iya. Cari jodoh juga. Enggak. Kalau jodoh tidak? Oh, jodohnya sudah ada lah ya. Sudah ada. Mau Menentukan menikah. harinya tadi. Mau pindah rumah juga. Mau Pindahkan syukuran. semuanya. Pakai seperti itu. Masuk dalam kesyirikan juga. Ya, hati-hati. Terus ini semua yang setan incar pertama kali, yaitu agar akidah kaum muslimin. Ini semua yang setan incar pertama kali untuk merusak akidah kaum muslimin. Karena kalau sudah percaya pada yang sial-sial tadi, ada hari sial, ada bulan sial, maka mereka tidak tawakal pada Allah yang ada. Saya nggak mau lakukan sih nanti yang datangkan sial hari ini karena sebab bulan ini. Bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang datangkan sial tadi. Maka ada yang pakai penangkal-penangkal, ada yang masang kris di rumahnya, krisnya itu diisi. Ya, ada yang nanti tanggal 1 Suro, ya, itu krisnya disuceni. Disuceni itu maksudnya dimandikan. Ya, khusus. Maka hati-hati. Ya, percaya seperti ini yang diincar oleh setan supaya manusia terjerumus dalam kesyirikan. Terus setelah itu langkah yang kedua. Langkah kedua, diajak pada perbuatan bid'ah. Diajak pada perbuatan bid'ah. Baca di bawahnya. Jika langkah pertama tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Jika langkah pertama tidak berhasil, manusia diajak pada perbuatan bid'ah. Contohnya mengamalkan zikir dengan bilangan 1000. Mengamalkan zikir dengan bilangan 1000. Bapak ibu-ibu, zikir pagi petang ada yang jumlahnya 1000 kali atau tidak? Ada berapa kali paling banyak? 100 kali. Itu pun masih bolong-bolong kita baca. Ya 100 kali kan? Pernah lihat ada 1000 enggak? Zikir pagi petang enggak ada. Zikir ba'da sholat ada yang sampai 1000 enggak? Tidak ada. Zikir sebelum tidur ada yang sampai 1000 atau tidak? Tidak ada. Ada yang punya buku tuntunan zikir juga. Kalau ini buku tuntunan zikir sesuai tuntunan, tidak ada yang sampai 1000. Namun ada di beberapa buku seperti ini. Buku Asmaul Husna. Pernah punya? Ya. Pernah dengar? Kalau ada yang punya, saya sarankan nggak perlu amalkan lagi. Contohnya misalnya mengamalkan nama Jabbar. Dia baca sampai bilangan 14.555 misalnya. Ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Sekarang saya tanya, Asmaul Husna tujuannya dipakai untuk apa? Boleh nggak untuk bacaan zikir? Atau itu untuk doa? Untuk bacaan zikir atau doa? Doa. Coba lihat pada bacaan doa, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin abadan. Ini doa apa ini? Ada di zikir pagi petang ada. Ini juga maksudnya kandungan doa untuk menghilangkan duka. Ya Hayyu, ya Allah yang Maha Hidup, Ya Qayyum yang mengurus segala sesuatu. Makhluk tergantung pada Allah. Bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku meminta tolong padamu untuk mengangkat kesulitan. Wa aslih li sya'ni kullahu, dan perbaikilah segala urusanku. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin abadan, dan janganlah engkau sandarkan pada diriku walaupun cuma sekejap mata selamanya. Awalnya ada Hayyu, ada Qayyum. Itu Asmaul Husna atau bukan? Ya Al-Hayyu Al-Qayyum Asmaul Husna atau bukan? Asmaul Husna. Dipakai untuk doa. Allah juga katakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu memiliki nama-nama yang agung, nama-nama yang mulia, nama-nama yang bagus. Gunakanlah nama itu untuk berdoa. Berarti asalnya Asmaul Husna itu untuk berdoa, bukan untuk bacaan zikir yang banyak.
Maka biasanya di buku-buku Asmaul Husna itu tertulis ini punya khasiat. Kalau pengen kaya baca ya Ghani, 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 ya Ghani. Ada kan? Ada. Ada ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman untuk melet suami. Kok bisa? Ya Maha Pengasih. Ya, biar datang kasih ketika itu. Makanya saran saya nggak usah diamalkan seperti ini. Di samping jumlahnya keterlaluan. Kira-kira kalau diamalkan ini selesainya berapa jam? Saya target tadi ya 1455. Ya, di akhirnya kalau pakai digitas nih mungkin nggak bisa. Ada yang elektronik gitu ya. Tek 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 gitu ya. Menyusahkan diri. Lihat standar Nabi SAW buat zikir saja. Nabi SAW menyebutkan zikir itu sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Baca berapa kali? 3. Ada yang punya syariat ini juga dibaca zikir ini. Dikatakan baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim ba'da maghrib 1000 kali. Itu akan bacaannya akan terputus dan dia bacaannya nanti jadi nggak benar. Coba lihat kalau orang itu bacaan la ilaha illallah itu sampai bilangannya banyak lebih pada 100, nanti jadinya gini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illahu ilahu ilahu hu. Betul nggak? Karena dia kejar target. Kalau targetnya cuma 100 pasti kalimatnya masih sempurna. Namun kalau sudah kejar sampai 1000 nggak akan sempurna seperti tadi. Maka jangan buat zikir-zikir model baru. Apalagi tujuannya untuk khasiat-khasiat tertentu. Itu semua harus butuh dalil. Terus lanjut tadi mengamalkan bacaan Quran dengan menentukan waktu tertentu tanpa ada dalil. Hingga menjadi suatu akidah yang tidak diajarkan oleh Allah. Ada juga mengamalkan bacaan Al-Quran dengan menentukan waktu tertentu. Contoh bacaan. Ini saya kritik salah seorang ustadz yang mengajarkan seperti ini tidak ada dalilnya. Ini disebut dengan ayat 1000 dinar. Apa ayatnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dibaca 1000 kali. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Ulang lagi sampai 1000 kali. Disebut ayat apa tadi? 1000 dinar. Enggak benar. Ada ayat ini ditulis dijadikan pajangan seperti jimat ditaruh di tembok. Tujuannya apa? Biar dagangannya itu laris. Ini juga tidak tepat. Kenapa demikian? Tidak perlu seperti itu untuk cepat sugih, cepat kaya, biar dapat rezeki dan seterusnya. Kita buat bacaan tertentu tidak pakai dalil, diyakini punya khasiat seperti ini. Walaupun yang diajarkan sini dari ustadz terkenal, ini nggak masalah ustadz terkenal, ustadz kondang atau siapa. Masalahnya di sini kita semuanya pakai standar tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga akidah yang menyimpang. Contoh misalnya akidah yang ini baru tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Sebagian kalangan itu meyakini kalau seorang muslim masuk neraka, padahal dia masih ada iman. Kalau sudah masuk neraka tidak akan keluar dari neraka. Katanya kalau keluar itu bagaikan unta yang masuk dalam lubang jarum. Artinya mustahil. Kalau pernah dengar akidah semacam ini, akidah keliru menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya prinsip orang yang masuk neraka masih bisa dapat syafaat kalau masih punya iman. Orang yang masuk neraka pelaku dosa besar bisa dapat syafaat Nabi. Nabi SAW mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk pelaku dosa besar dari umatku. Maka kalau dia buat keyakinan baru, Nabi SAW tidak ajarkan masuk keyakinan bid'ah. Nabi SAW tidak mengajarkan akidah ini. Ya, namun sebagian kalangan ada yang meyakini seperti itu. Ini dalam masalah prinsip sudah keliru karena menyelisih prinsip yang sudah disepakati oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah.
Terus selanjutnya, banyak amal. Banyak amal harus sesuai dengan tuntunan, tidak sekedar kita baca beramal. Banyak amal harus sesuai dengan tuntunan, tidak sekedar kita banyak beramal. Lalu Begitu pula dalam meyakini suatu akidah harus punya dasar. begitu pula meyakini suatu akidah harus punya dasar. Amalan harus punya dasar, akidah juga harus punya dasar. Terus Ingat, perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya. ingat, perbuatan bid'ah lebih disukai oleh iblis daripada dosa besar ataupun maksiat lainnya. Karena bahaya bid'ah itu karena bahaya bid'ah itu berikut ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim ada 4 di sini. Satu, membahayakan agama seseorang. membahayakan agama, artinya membuat amalan tidak diterima, agamanya jadi rusak, menganggap amalan itu lebih baik dan seterusnya. Dua, Membahayakan orang lain. Jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. jadi ikut-ikutan berbuat sesuatu yang tidak ada tuntunan. Akhirnya kita kena dosa juga karena mengajarkan pada yang lainnya. Tiga, orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. orang yang berbuat bid'ah akan sulit sadar untuk taubat karena ia merasa amalannya selalu benar. Empat, Bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisihi ajaran beliau. bid'ah itu menyelisih ajaran Rasul dan selalu mengajak untuk menyelisih ajaran beliau. Terus setan yang menggoda seperti ini pun juga akan diangkat sebagai pembantu iblis jika telah berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini. jika ada setan yang mengajak manusia pada bid'ah dan itu berhasil, maka dia akan diangkat juga jadi pembantunya iblis. Berarti naik jabatan gara-gara menyesatkan manusia lewat jalan bid'ah. Namun catatan yang perlu diperhatikan di sini Bapak Ibu sekalian, tolong bisa menyikapi dengan bijak ketika melihat masyarakat itu belum sadar akan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya cuma ngomong saja tadi. Namun untuk prakteknya ini akan sangat-sangat berat. Bapak ibu akan temukan di rumah sendiri belum bisa menerima ajaran seperti itu. Di lingkungan sendiri bahkan keluarga besar juga belum bisa menerima, apalagi di masjid ataupun lingkungan masyarakat. Saya selalu ingatkan perlu sabar untuk mengubah orang lain, termasuk untuk meluruskan pada amalan yang sudah turun-temurun itu ada. Ya, ini harus penuh dengan kesabaran dan perlu menyikapinya dengan bijak. Ingat, yang pertama perlu dipahami, bid'ah itu bertingkat-tingkat, bukan satu derajat. Ada bid'ah yang derajatnya kafir, ada bid'ah yang derajatnya itu dosa ada. Tidak semua bid'ah itu satu derajat. Tadi pembahasan kita coba, mana yang lebih parah? Berdoa di kuburan tadi, ataukah melakukan amalan zikir tadi yang bilangannya sampai 1000? Saya berdoa di kuburan, minta dikubur. Mana yang lebih parah dengan bacaan zikir yang 1000 tadi? Mana yang lebih parah? Hah? Zikir yang 1000? Berdoa di kubur berarti lebih ringan daripada zikir di kubur. Zikir 1000 tadi? Berdoa di kubur. Pakai orang, pakai jimat, pakai penglaris tadi, pakai susuk tadi, dibandingkan dengan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan. Tadi di sini misalnya dicontohkan tadi, dia punya amalan atau istilahnya itu wiridan tertentu. Ya, dengan orang pakai jimat, pakai penglaris, pakai susuk tadi, mana yang lebih parah? Pakai jimat. Karena ini masih musyrik. Tingkatannya nomor 1, yang tadi tingkatannya nomor 2, sehingga tidak bisa dipukul sama. Maka harus ada skala prioritas. Kita kejar orang untuk masalah ini kita bahas, namun ternyata dia ada yang lebih parah daripada itu. Kenapa tidak ingatkan yang lebih parah dulu? Wong dia masih percaya dengan paranormal, masih minta-minta ketika susah kepada orang pintar. Kan ada strateginya. Sehingga harus ada skala prioritas. Kemudian perlu nimbang-nimbang waktu, kondisi, keilmuan ketika kita menyampaikan hal ini pada orang lain. Kalau kita tidak setuju, mendingan sudah diam saja. Karena kita itu masih belajar. Perlu menyampaikan dengan cara yang baik daripada kita marah-marah. Marah-marah malah sudah nggak diterima selamanya loh, malah jadi jelek. Ya,
Kalau kita malah langsung kerasin seperti itu tidak akan diterima. Padahal kalau kita pelan-pelan hal ini, sikapnya dengan bijak, ya, nasihati dengan cara tertentu, ada kiat-kiatnya, tentu nanti penyampainya akan lebih mudah diterima. Pelan-pelan nanti apa yang sudah berlaku nanti kita ingatkan pelan-pelan juga seperti ini. Paham ini ya? Jadi tolong diperhatikan mana yang jadi skala prioritas ketika ingatkan orang lain. Intinya Bapak Ibu belajar saja dulu. Kalau memang ada yang ngajak debat, gak usah diladenin. Pokoknya saya sudah punya prinsip, saya ingin perbaiki diri, saya ingin ikut yang sesuai dengan tuntunan. Dan ini untuk diri saya sendiri terlebih dahulu. Yang lain mau ikut, ngajak dulu keluarga yang dekat. Kalau ada yang mau dengar, alhamdulillah. Kalau ada yang gak mau dengar, ya sudah. Ya, ini akan lebih enak menyikapinya. Tugas kita, ya, saya yakin dulu ada yang pernah hafal surat Yasin. Ada ayat bunyinya, wa ma'alaina illal balagul mubin. Pernah dengar ayat ini enggak? Apa artinya? Tugas kita cuma menyampaikan saja, bukan tugas kita untuk maksa orang, bukan tugas kita untuk paksa dia untuk mengikuti sunnah ataukah bukan. Tugas kita bukan di situ. Kita cuma tugasnya apa? Menyampaikan. Maka enak kalau kita tugasnya seperti ini loh. Lihat ini, oh saya sudah sampaikan, mau terima enggak? Itu bukan urusan saya. Maka ketika nyampaikannya enak gitu. Dia tahu saya cuma nyampaikan saja. Jadi nggak ngotot-ngotot, nggak maksa. Kasih contoh juga lebih bagus. Paham ya? Kasih contoh lebih bagus. Karena tugas kita apa? Wa ma'alaina illal balagh. Mungkin kita cuma sampaikan. Kadang kita cuma berikan contoh saja, nggak usah ngomong. Pas saya mau zikir pada sholat, sudahlah saya zikir sendiri-sendiri saja. Nah orang-orang kan tahu, wah ini kok bapak ini kok zikir sendirian terus. Dia jadi imam juga gak pernah keraskan setelah sholat. Oh berarti ini paling ini ada ajaran tertentu dengan ini. Orang-orang kan nanti cari tahu sendiri. Karena tugas kita cuma menyampaikan. Ingat ini prinsip ini baik-baik. Ini yang kadang kita lupa. Kita terlalu maksa orang, padahal tugas kita cuma menyampaikan saja, bukan membalikkan hati. Abu Thalib pernah didakwahi Nabi kan, ketika sebelum meninggal dunia kan. Abu Thalib masuk Islam gak? Abu Thalib sama Nabi masuk Islam gak? Gak masuk Islam. Siapa yang dakwahi tadi? Rasul. Rasul lebih bijak apa kita? Rasul lebih bijak menyampaikan. Ini pun Rasul gak paksa, gak nodongkan senjata pada pamannya. Ayo kau masuk Islam. Enggak. Sampaikan berulang kali, pamannya gak mau, ya sudah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah ada di sampingnya. Terus beritahu kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, bahwa kamu mau meninggalkan tradisi nenek moyangmu, yaitu ajaran Abdul Muthalib. Akhirnya dia ikut Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Akhirnya mati dalam keadaan tidak memeluk Islam. Namun tak disampaikan nggak? Disampaikan. Namun untuk terima hidayah tadi itu urusan Allah. Maka ingat hidayah itu ada dua. Yang pertama hidayah berupa berikan penjelasan. Penjelasan ini siapa yang berikan? Semua orang bisa. Namun yang kedua hidayah untuk mendapatkan taufik, untuk jadi baik, untuk sholat, untuk terima sunnah, untuk terima ajaran Nabi. Itu wewenangnya Allah, bukan kita manusia. Tugas kita cuma menyampaikan. Maka ketika itu kita tahu sadar seperti ini, kita tidak rendahkan orang lain. Kita harus nunjukkan saja, dia belum menerima, mungkin belum waktunya. Karena ada kepentingan banyak loh di sini. Dia belum menerima, takbir masjid kok belum menerima? Wah, karena dia punya jamaah di belakang banyak. Alasan-alasannya banyak sekali. Tugas kita cuma menyampaikan. Maka terima seperti itu enak sekali. Sudah? Terus yang ketiga sekarang, langkah ketiga. Langkah ketiga, diajak pada dosa besar al-kabair. Diajak pada dosa besar atau al-kabair. Dosa besar itu ada berapa? Dosa besar ada berapa? 76. Itu di buku Imam Az-Zahabi Al-Kabair. Namun lebih daripada itu. Itu cuma contoh-contoh yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Bisa lebih daripada itu. Karena dalam satu hadis Nabi SAW cuma sebut 7. Ya. Istanibu sab'al mubiqat, jauhkanlah dosa-dosa yang membinasakan. Itu dosa-dosa besar. Yang dosa besar lebih daripada 7. Imam Zahabi sebutkan sampai 76. Ada yang sebutkan lebih daripada itu lagi. Sekarang dibacakan. Kalau langkah kedua tidak berhasil, setan akan mengajak manusia untuk melakukan dosa besar, seperti berjudi, mabuk dan selingkuh.
Lebih-lebih jika ia adalah seorang alim berilmu dan diikuti orang banyak. Nah, setan akan ajak kalau syirik tidak bisa, terjerumus dalam bid'ah tidak bisa, baru diajak pada dosa besar. Nah, dosa besar ini kalau parahnya dilakukan oleh seorang alim, seorang yang berilmu, dia seorang kiai, seorang ustadz, malah jadi tukang mabuk, malah sering main judi. Ini lebih besar bagi dirinya karena dia jadi contoh. Karena nanti orang lain itu pada ngikut dosa yang dia lakukan. Ini lebih besar dosa-besar yang dia lakukan dibandingkan dengan orang-orang yang lain yang melakukan yang tidak jadi contoh, yang tidak jadi panutan. Terus Setan lebih semangat lagi menyesatkan alim semacam itu supaya membuat manusia menjauh darinya. Maksiat semacam itu pun akan mudah tersebar dan akan dirasa pula bahwa maksiat itu malah mendekatkan diri kepada Allah. Yang berhasil menyesatkan manusia dalam hal ini dialah yang nanti akan menjadi pengganti iblis. Ia menyesatkan manusia dalam hal ini akan menjadi pengganti iblis. Jadi intinya setelah bid'ah akan beralih pada dosa besar. Dosanya semakin besar lagi kalau yang dilakukan adalah seorang alim. Juga dosanya semakin besar kalau ini berkaitan dengan rukun Islam. Sampai-sampai Imam Ibnu Qayyim, perhatikan di sini. Imam Ibnu Qayyim itu menyatakan dosa rukun Islam apa saja berarti? Sholat, zakat ya. Misalnya sholat, Ibnu Qayyim katakan meninggalkan sholat dosanya itu lebih parah daripada dosa besar yang lainnya seperti mabuk, selingkuh, minum minuman keras, berjudi, bunuh orang. Meninggalkan sholat lebih parah daripada itu. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini sepakat para ulama. Kata Imam Ibnu Qayyim, ini sepakat para ulama. Meninggalkan satu sholat saja lebih parah daripada dosa besar yang lainnya. Karena ini kaitannya dengan rukun Islam. Jadi ada dosa besar yang tingkatnya lebih besar daripada dosa besar yang lainnya. Terus langkah keempat. Langkah keempat, diajak dalam dosa kecil atau as-saghir. Diajak dalam dosa kecil atau as-saghir. Ya, terus jika setan gagal menjerumuskan dalam dosa besar, setan akan mengajak pada dosa kecil. Dan jika dosa besar gagal diajak, maka setan akan ajak pada dosa kecil. Terus dosa kecil ini juga berbahaya. lihat hadisnya. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa kecil, karena perumpamaan hal tersebut adalah seperti satu kaum yang singgah di satu lembah, lalu datanglah seseorang demi seorang membawa kayu, sehingga masaklah roti mereka dengan itu. Sesungguhnya dosa-dosa kecil itu ketika akan diambil pemiliknya, maka ia akan membinasakannya. Nah, baca di bawahnya lagi maksud hadis. Maksud hadis, jika dosa kecil terus menumpuk dan tidak terhapus, maka dosa kecil akan membinasakan dirinya. Di sini tidak disebutkan dosa besar karena jarang terjadi di masa silam. Dan dosa besar memang benar-benar dijaga agar tidak terjerumus di dalamnya. Demikian dijelaskan oleh Al-Munawi. Nah, lihat, kalau dosa kecil di sini ini juga diingatkan karena kalau dosa kecil itu numpuk terus, maka akan jadi dosa besar. Karena kobaran api yang besar itu asalnya dari percikan api yang kecil, gak mungkin langsung jadi besar, pasti dari kecil dulu. Maka Nabi SAW tadi ingatkan, iyyakum wa muhaqqirati dzunub, jauhilah kalian dosa-dosa kecil. Kalau dibiasakan terus akan jadi dosa besar. Terus Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi besar karena satu, menganggap remeh dosa kecil tersebut. Ya, Imam Ghazali menyebutkan dosa kecil lama-lama bisa menjadi dosa besar. Satu, karena menganggap remeh dosa kecil tersebut. Terus dua, terus menerus dalam berbuat dosa. Karena ingatlah yang namanya dosa ketika seseorang menganggap itu begitu besar atau berbahaya menjadi kecil di sisi Allah. Sebaliknya, ketika dosa itu dianggap remeh, maka menjadi besar di sisi Allah. Nah, yang kedua, kalau tadi itu menganggap remeh dosa kecil, itu malah jadi dosa besar. Terus menerus dalam berbuat dosa itu juga akan numpuk terus dan akhirnya menjadi besar. Dan ini tanda bahwasanya orang itu meremehkan dosa. Ini yang menyebabkan dosa kecil itu bisa menjadi besar. Ditambah lagi, ada dosa kecil juga bisa menjadi besar. Ada sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau katakan yang ketiga tidak disebutkan di sini, kalau dosa itu dilakukan oleh seorang tokoh. Dosa kecil itu dilakukan oleh seorang
tokoh, panutan, kiai, ulama, ustaz. Walaupun dosa kecil, orang-orang menganggapnya biasa. Maka akhirnya jatuhnya adalah dosa besar. Terus langkah kelima. Langkah kelima, disibukkan dengan perkara mubah yang sifatnya boleh, tidak ada pahala dan tidak ada sanksi di dalamnya. Disibukkan dengan perkara mubah, waktunya habis dengan perkara mubah. Contoh lanjut bawahnya. Karena sibuk dengan yang mubah mengakibatkan luput dari pahala. Waktu yang berharga jadi terbuang sia-sia. Ada yang sibuk dengan main game, motor, hingga lupa akan yang wajib seperti sholat. Nah, mubah di sini, tahu mubah ya? Hukum itu kan ada 5. Wajib, sunnah, mubah, makro, haram. Yang nggak kena hukuman itu yang mubah. Mubah ini nggak kena hukuman. Namun ini akan kena hukumannya ada. Kalau orang tersibukkan dengan waktunya itu habis dengan yang mubah saja, maka hukumannya yang pertama luput pahala. Iya kan? Hukuman yang pertama luput pahala. Ini kata Ibnu Qayyim, ini sudah jadi kerugian tersendiri. Dia sibuk dengan yang mubah, luput pahala, sudah jadi kerugian tersendiri. Yang kedua, kalau yang kelima ini sibuk dengan yang mubah, lama kelamaan akan melalaikan dari yang wajib atau terjerumus dalam yang haram. Anak-anak sibuk main game terus, sudah dewasa, sudah wajib sholat sebenarnya. Karena sibuk main game, maka waktu sholat dia tidak pedulikan lagi. Mau azan di masjid, mau kumandang azan, mau orang tuanya panggil pun, kalau dia sudah gandrung dengan main game tadi, dia akan terus main. Kewajiban dia akan tinggalkan, sholat akan dia tinggalkan, orang tua tidak dipedulikan juga. Terus di bawahnya lagi, jika setan tidak mampu menggoda dalam tingkatan kelima ini, maka seorang hamba akan benar-benar tamak pada waktunya. Dia akan tahu bagaimana berjalannya waktu. Dia pun tahu ada nikmat dan ada akibat jelek jika tidak menjaganya dengan baik. Jika tidak mampu dalam langkah kelima, maka setan beralih pada langkah yang keenam. Jadi setan itu akan kerja ini sampai waktu seorang itu yang berharga itu jadi sia-sia. Ya. Dan ingat, seseorang itu akan memanfaatkan waktu jadi sia-sia ini kalau menemukan 2 keadaan. Ini yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Waktu orang itu jadi sia-sia kalau menemukan 2 keadaan. Yang pertama, keadaannya sehat. Yang kedua, punya waktu luang. Yang pertama apa? Keadaannya sehat. Yang kedua, punya waktu luang. Coba kalau 2 ini terkumpul, nganggur itu akan lebih banyak daripada isi dengan ibadah. Namun kalau 1 ini hilang, dalam keadaan sakit, punya waktu luang pun gak bisa apa-apa. Sebaliknya, dalam keadaan sehat, super sibuk, juga tidak bisa lakukan aktivitas apa-apa, karena dia sibuk dengan aktivitas yang kesibukannya tadi. Maka 2 ini akan membuka peluang orang itu untuk memanfaatkan waktu sia-sia. Terus langkah yang ke-6 yang terakhir. Langkah ke-6, disibukkan dalam amalan yang kurang afdol. Padahal ada amalan yang lebih afdol. Disibukkan dengan amalan yang kurang afdol, padahal ada amalan yang lebih afdol. Lanjut. Jika ia sudah menjaga waktu dengan baik, setan akan menggoda manusia supaya ia luput dari pahala amalan yang lebih utama, dan ia terus tersibukkan dengan yang kurang afdol. Nah, sekarang waktu sudah dijaga lah, sekarang manajemen waktunya bagus. Setan akan incar lagi. Kamu beramal, silakan beramal. Namun akhirnya setan itu arahkan, kamu pilih yang kurang afdol dibandingkan dengan amalan yang paling afdol. Di sini saya contohkan, contoh di bawahnya. Contoh, sibuk dengan ibadah, enggan mau menimba ilmu agama sehingga beribadah asal-asalan. Sibuk dengan ibadah, enggan untuk ngaji, enggan untuk nuntut ilmu. Perlu dipahami malah perkataan para ulama sebaliknya. Imam Ibn Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak mengatakan kita ngaji nuntut ilmu itu sudah termasuk ibadah.
Namun orang itu tahunya, saya mau ibadah, mau zikir, mau sholat saja, nggak usah ngaji. Padahal untuk ilmu itu ibadah yang paling afdal, karena akan membetulkan ibadah, ibadahnya malah tambah bagus, ibadahnya itu malah tambah perfect, ibadahnya tambah berkualitas karena sesuai dengan tuntunan. Contoh lagi, sibuk dengan berdakwah di negeri yang jauh, hingga lupa untuk menambah ilmu untuk dirinya sendiri. Dia berdakwah di mana-mana, keliling di mana-mana, ya dengan teman-temannya pergi kemana-mana, dakwah untuk keluarga sendiri lupa, sampai menuntut ilmu untuk dirinya sendiri juga lupa. Harusnya yang lebih dipentingkan dakwah pada orang yang terdekat daripada orang yang jauh. Waktunya memang sibuk untuk amalan seperti itu. Namun ada sesuatu yang dia tidak perhatikan, keluarganya sendiri didakwahin, atau dirinya sendiri memperbaiki diri dengan ilmu. Sehingga seorang kiai, seorang ustadz, seorang syekh, seorang ulama itu butuh ngaji juga, bukan hanya ngisi terus. Harusnya ilmunya itu ditambah terus. Ya, bukan sekedar ngisi bukan sekedar ngisi. Ada waktu untuk dia belajar, ada waktu untuk dia itu berdakwah, ada waktu dia itu bersama keluarganya, ada waktu untuk dia nasihati anak istrinya, ada. Jadi kesimpulannya, ini terakhir itu semoga kita dimudahkan oleh Allah, dijauhkan, itu ada kata ya, dijauhkan, ya lupa. Dijauhkan dari 6 perkara yang menjadi incaran setan. 1, syirik dan kekafiran. 2, bid'ah, amalan yang tidak ada tuntunan. 3, dosa besar. 4, dosa kecil. 5, sibuk dengan perkara yang mubah sehingga waktu habis sia-sia. 6, sibuk dengan hal yang kurang utama padahal ada hal yang lebih utama. Dan orang, setan incar bukan hanya pilih satu saja, tidak. Ada yang syirik, melakukan bid'ah juga ada, dosa besar juga ada. 3 berarti sekaligus. Ada bisa 6-6. Ya, ada bisa 6-6-nya. Jangan dikira setan cuma cari satu. Bisa seorang itu diincar 6-6-nya semuanya dilakukan. Dia pelaku syirik, dia juga pelaku bid'ah, dia juga pelaku dosa besar, dosa kecil juga dilakukan. Waktu-waktunya habis juga sia-sia. Juga dalam hal yang kurang ibadah, yang kurang afdal, malah dia itu tinggal dia lakukan ada ibadah yang lebih afdal. Ada yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pembahasan kita sampai pada 6 ya, dia tadi setan, 6 cara setan menyesatkan manusia. Ada pertanyaan bisa langsung, monggo silakan. Ada yang bertanya langsung? Bapak ada? Ya, monggo. Waalaikumsalam. Mengenai kita hanya memberi contoh. Bagaimana kalau soal itu terhadap anak kita? Baik. Kalau pada anak ini kan kita punya kuasa, Pak. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya. Orang tua itu bisa merubah kemungkaran dengan tangannya. Jadi punya kuasa. Maka bukan hanya sekedar contoh saja, dinasihatin terus. Ditambah dengan doa. Contoh iya, namun nasihat terus tetap ada. Seperti itu. Ada lagi yang langsung ya Tentang sholat kan? tentang sholat. Ya, posisinya gini, saya sholat bagian, setelah sholat fardu, tiba-tiba ada yang nepuk pundak dari belakang. Kita sedang sholat fardu, Dia bagian. terus dia, lalu ada yang nepuk pundak dari belakang. Pengen jamaah gitu. Dia ingin jamaah, dia mau sholat wajib. Dia tahunya kita sedang sholat wajib. Taruhlah antum mbak dia 2 rakaat, ya kan? Dia ingin sholat di belakang kita, dia sholat wajib. Berarti imamnya sholat sunnah, jamaahnya sholat wajib. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Apa dalilnya? Wallahu a'lam, saya cuma ikut-ikutan saja. Apa dalilnya? Beberapa sahabat itu biasanya sholat isya itu sempat ikuti Nabi SAW. Ini sahabat. Mereka bermakmum isya dengan Nabi, sholat wajib. Ketika selesai sholat isya, jamaah di kampungnya itu nunggu juga. Ya, nunggu juga untuk melaksanakan sholat isya. Maka mereka pergi ke sahabat ini, pulang lagi ke kampungnya untuk sholat
Isya lagi. Padahal sudah sholat Isya berjamaah dengan Nabi. Nah, sholat Isyanya di sini yang kedua itu namanya bukan mengulang di sini. Dia sudah sholatnya sudah benar tadi. Namun ingin jadi imam untuk mengimami orang sholat Isya juga. Berarti yang dilakukan sini sholat sunnah. Imamnya sholat sunnah, makmumnya itu sholat wajib. Ada tidaknya. Jadi jadi dalil bolehnya. Ada juga dari lain-lainnya Nabi SAW itu pernah lihat ketika Nabi SAW itu sedang sholat, ada jamaah yang duduk di luar. Nabi SAW sedang sholat di dalam masjid. Ketika selesai sholat, Nabi SAW tegur mereka, kenapa kalian gak ikut sholat? Kenapa kalian tidak ikut sholat? Maka jamaah ini katakan, kami sudah melaksanakan sholat di sana. Kemudian Rasulullah SAW katakan, kalian ikut sholat saja, bagimu nanti dihitung sholat sunnah. Berarti imamnya sholat wajib, jamaahnya sholat sunnah. Imamnya sholat wajib, jamaahnya ada yang sholat sunnah. Maka kesimpulannya, dan ini pendapat dalam mazhab Syafi'i, beda niat antara imam dan makmum itu boleh. Sholat beda niat antara imam dan makmum itu boleh. Baik di sini walaupun beda jumlah rakaat, walaupun juga di sini berbeda dalam hal sunnah dan wajib. Jumlah rakaat juga bisa. Contoh apa jumlah rakaat? Imamnya 4, makmumnya 3. Mungkin enggak? Imamnya 4 rakaat, makmumnya 3 rakaat. Mungkin atau tidak? Apa contohnya? Imamnya 4, makmumnya 3. Makmumnya musafir, baru pulang safar, dapati imam sedang sholat Isya, dia belum sholat maghrib. Berarti kan harus sholat maghrib dulu baru sholat Isya, karena urutannya kan maghrib dulu baru Isya. Sekarang imamnya 4, makmumnya berapa? 3. Beda enggak? Beda ya. Di sini beda niat, imamnya dalam jumlah rakaatnya 4, makmumnya itu 3. Ada masalah enggak di sini untuk melakukan ini? Makmumnya ikuti imam. Ada masalah atau tidak? Cara melakukannya gimana? Imamnya cuma 4, imamnya 4, makmumnya 3. Solusinya gimana? Ketika imam itu 3 rakaat, makmum selesaikan 3 rakaatnya. Dikarenakan makmumnya sholat maghrib 3 rakaat, tidak bisa sampai 3 rakaat ini jadi 4. Berarti dia rampungkan di situ. Dia salam, setelah itu bangkit lagi, masih bisa dapat 1 rakaat bareng imam. Nanti dia tinggal tambah lagi 3 rakaatnya untuk sholat isyanya. Atau dia tunggu tadi, dia duduk di rakaat ketiga, karena makmum cuma 3 rakaat saja. Ketika imam mau tahiyat, dia ikut tahiyat, lalu salam bareng imam, nanti sholat isyanya dia kerjakan sendirian. Bisa dengan 2 cara seperti itu. Jadi kesimpulannya boleh ada beda niat antara imam dan makmum. Bagaimana cara kita mengirimkan doa untuk orang tua dan saudara kita yang sudah meninggal? Kirim doanya bagaimana? Apa nggak bisa berdoa? Saya berdoa di sini. Orang tua saya, keluar kerabat saya meninggal dunia. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa'qim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Bisa nggak? Nyampe atau tidak? Saya berdoa sekarang ini, nyampe atau tidak? Nyampe. Tanpa khususkan waktu tertentu, doanya bebas. Kalau tidak bisa pakai doa seperti tadi, doa ketika sholat jenazah ya, pakai doa yang lain. Tanpa kaitkan dengan waktu tertentu, tanpa juga ikutkan orang banyak untuk doakan. Cukup sendiri saja sudah nyampe. Jika kita sholat sunnah, sebaiknya kita juga membaca doa iftitah atau tidak. Pengerjaan sholat sunnah dengan sholat wajib itu sama. Kalau sholat wajib itu ada baca doa iftitah, sholat sunnah juga ada baca doa iftitah. Ya, tetap baca. Bahkan Nabi SAW punya doa iftitah sendiri ada untuk sholat sunnah yang khusus. Contoh sholat tahajud, Nabi SAW itu punya doa khusus untuk iftitahnya. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Israfil, ya, dan seterusnya. Itu doa iftitah khusus untuk sholat
tahajud. Bolehkah kita membaca ta'awudz sebelum memulai sholat? Baca ta'awudz sebelum memulai sholat. Yang ada baca ta'awudz itu sebelum memulai baca Al-Quran. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Ketika engkau itu membaca Al-Quran, maka mulailah dengan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bacaan ta'awudz ada 3 model. Apa saja? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. 2. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim. 3. A'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsi. Boleh ganti-gantian baca. Jangan cuma satu saja. Doa iftitah ada berapa macam? Banyak. Baiknya itu hafal semua, ganti-ganti semuanya. Doa ruku ada berapa macam? Ada subhanarabbiyal azim. Ada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya kan? Ada subuhun kudus rabbul malaikati warroh. Ya. Ada seperti itu. Baiknya ganti-ganti bacanya. Mohon penjelasan kenapa kita tidak boleh merayakan ulang tahun, bahkan tidak boleh mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun kepada teman. Kenapa tidak boleh? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu berpuasa pada hari Senin, ya. Karena apa? Hari lahirnya. Ingat syariatnya itu puasa. Namun ini berulang setiap pekan. Namun ini bukan jadi dalil untuk merayakan ulang tahun. Kalau merayakan kayak begini ya berarti setiap pekan kamu harus sesuaikan. Namun tidak seperti itu. Karena ada pakai dalil seperti ini, tidak benar dalilnya. Maksudnya dari sisi pemahamannya tidak benar. Sehingga untuk hal tadi ini sebenarnya cuma mengikuti tradisi Muslim. Ya, kita Muslim itu punya tradisi sendiri, ya, cara untuk beribadah ataupun untuk keseharian sendiri, maka baiknya tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Muslim tadi. Di masjid komplek kami sering terjadi penyalahgunaan dana masjid dari umat, yaitu misalnya mengadakan pengajian bid'ah atau mengaji imam atau ustadz al-bid'ah dan penggelapan dana yang lainnya. Jadi ada 2 kubu. Dewan Syura masjid yang anti sunnah, sementara sebagian jamaah sudah hijrah ke Islam, yaitu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana cara kita bersikap? Apa hanya bisa membicarakan di belakang atau bersabar dan mendoakan? Pilih yang terakhir, sabar dan mendoakan. Gampang kalau jawab begini. Ya. Itu sabar dan mendoakan. Saya selalu ingatkan jamaah itu, tolong sikapnya itu enggak langsung ini, ya, merasa pusing dengan hal ini wajar. Yang itu nentang, ini nentang malah bagus kalau nentang itu. Kalau mulus-mulus saja malah nggak asik. Coba kalau baru main bola, nggak ada lawannya, coba masukin bola sendiri dalam gawang. Seru nggak? Nggak seru lah, nggak ada lawan, nggak ada back, nggak ada kiper, langsung masukkan bola sendiri, nggak ada lawan. Seperti ini kan melatih sabar, melatih strategi, melatih cara dakwah, melatih gimana untuk mau menyerang dari tengah atau samping kanan, samping kiri. Karena ada metodenya masing-masing, perlu atur strategi. Dan ini nanti kata-katanya itu diubah. Ini biar nanti tidak langsung jatuhkan orang, ya. Pengajiannya bid'ah, iyalah, ya. Namun baiknya nggak usah lah bilang ustadznya itu ahli bid'ah seperti itu. Kelihatan kasar kalau saya itu menurut. Mudah-mudahan dia belum dapat taufik saja, sehingga nanti pelan-pelan nanti bisa berubah. Kata-katanya diubah seperti itu. Kita akan jatuhkan orang. Namun kita anggap ini mungkin ustadznya ini belum paham. Mudah-mudahan suatu waktu nanti bisa paham. Seperti ini kan kita sudah vonis dia nantinya. Kita nggak tahu kan Allah beri hidayah nanti untuk ustadz itu. Ya, suatu waktu nanti bisa berubah. Mungkin belum ada ustadz yang memberitahu dia, belum ada yang nasihati. Mungkin nasihatnya juga kurang intensif. Mungkin nasihatnya cuma sekali-sekali. Butuh terus-menerus. Dan ada yang senang diberi nasihat seperti itu, beri masukan baik-baik, senang mau berubah. Sehingga saya kurang pas kalau bilang ini ustadz ahli bid'ah, enggak kayak gitu dong. Ya, belum tentu dia itu tidak dapat hidayah selamanya. Suatu waktu nanti dapat hidayah, itu akan baik untuk dia.
Tadi Ustadz bilang untuk dakwah alul bid'ah di lingkungan terdekat perlu sabar. Bagaimana caranya untuk menyelamatkan masjid di depan rumah? Kita dari ketua pengurus yang anti sunnah dan ahli bid'ah. Ini sebut ormas lagi. Saya nggak mau sebut ormas. Mohon sharing pengalamannya. Apa cukup kita bersabar dan berdoa? Iya, solusinya cuma itu. Saya nggak bisa solusi lain. Tidak. Wah, bersabar 10 tahun, Masya Allah, 10 tahun dapat pahala terus loh. Walaupun depan rumah itu kok masjidnya belum keluar, masih tidak pakai pegang prinsipmu, sholat di situ, bermuamalah dengan baik, senyum pada orang di situ. Karena nanti lama-lama kelamaan dapat hidayah. Ya, dan lama-lama dapat hidayah. Kok kita putus asa terus? Seperti ini solusinya, sabar dan ngatur strategi, bangun cara lain untuk pendekatan. Saya nggak mau dekati dengan cara mau terangkan dia langsung gitu, dan saya nggak senang debat. Maunya kasih contoh saja, ya. Jadi dengan dia kalau mau berhadapan orang seperti ini cukup kasih contoh. Bicara dengan dia itu baik-baik juga. Apalagi kalau kita bisa berkomunikasi dengan baik, terus bisa memberikan dia bantuan dengan baik. Hati itu gampang luluh kalau itu diberikan nasihat dengan baik dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan. Sering kasih Pak Takmirnya itu makanan. Sering kalau ada sisa snack untuk pengajian kasih juga untuk warga. Kalau kita nggak setuju dengan selamatan kematian, bukan berarti semua acara kematian itu ditinggalkan loh. Apa yang bisa dilakukan? Layat kan? Layat di bahasanya apa? Takziah. Ya. Takziah, datangi itu. Terus selain takziah, nyolatkan. Kan sedikit orang yang mau nyolatkan, cuma mau datang mau nyumbang saja, masukin kalau di desa itu masukin uang dalam amplop terus masukin dalam kotak itu saja. Sholat enggak, cuma datang ngobrol-ngobrol saja. Kita enggak, datangi bawa jamaah banyak, sholatkan. Terus apa lagi yang bisa dilakukan? Tadi kalau bisa mandikan, ikut-ikut mandikan, ngafani, sampai juga nanti ikut menguburkan. Laki-laki. Perempuan enggak? Kalau perempuan enggak. Perempuan cukup nyolatkan saja di situ. Kan bisa dilakukan. Enggak semuanya ditinggalkan loh. Kita kok langsung vonis semuanya salah, akhirnya enggak mau sholatkan, enggak mau datangi, seterusnya seperti itu enggak. Ini enggak benar seperti ini perlakuan sama muslim. Apa kewajiban kita terhadap orang yang meninggal ini ada berapa? 4. Memandikan, mengafani, menyolatkan, menguburkan. Ini fardu kifayah. Ini pilih salah satu yang bisa dilakukan. Pengaruhnya besar sekali. Kita dengan masyarakat nggak pernah akur, nggak pernah mau bergaul, nggak mau pernah bantu. Kalau di desa ini nggak seperti ini kita perlakukan. Kita nggak ikut itu, cari solusi lain. Saya mau sholatkan, bawa jamaah banyak, kumpulkan jamaah semuanya, nyolatkan itu. Menyolatkan masalah itu muslim kok. Kan dapat ide nantinya keluarnya lihat, Masya Allah ini kok orang ngaji yang mau nyolatkan keluarga saya dengan jumlah yang banyak seperti ini. Karena pelan-pelan dia dapat hidayah nanti. Tanpa kita ngomong loh itu, datang cuma nyolatkan, masa nggak boleh nyolatkan orang mati. Zikir pagi petang yang jumlahnya 100. Jika sedang mepet waktunya, boleh dibaca berapa? Apakah boleh dibaca cuma 10 saja? Yang jumlahnya 100 apa? Istighfar nih? Ya. Bisa nyicil. Apalagi jumlahnya 100 lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bisa cukup baca 10 saja. Contoh lagi, ada solusi dari Nabi SAW juga, misalnya zikir pada sholat. Subhanallah baca berapa? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Dalam riwayat lain disebutkan Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10. Dalam satu hari kalau dibaca berarti 30 kali 5 150. Hitungannya di akhirat jadi 1500 karena satu kebaikan dibalas dengan 10. Solusinya seperti kalau sibuk ada yang tadi zikir Subhanallah 33 ganti 10. Subhanallah 10, Alhamdulillah 10, Allahu Akbar 10.
Di masjid dekat rumah saya ada amalan wirid, baca berjanji, menggabungkan Nabi Muhammad SAW setiap malam Jumat antara maghrib sampai isya. Sampai kadang isya berjamaah juga telat, tidak tepat waktu. Apakah termasuk ajaran yang tidak dibenarkan? Bagaimana cara mendakwai jika hal demikian tidak benar? Apa hukumnya menjadi makmum dari imam sholat yang bacaannya tidak fasih atau tidak sesuai dengan kaidah tajwid yang benar? Masih masjid dekat rumah. Ini yang pertanyaan terakhir. Ya, tadi bacaannya tidak bertajwid. Tajwid itu ada hukum-hukumnya, tidak semuanya wajib. Ya, tidak semuanya wajib. Ada kaidah atau aturan-aturannya. Ini bisa ditemukan cuma dalam buku fikih mazhab. Di dalam buku fikih mazhab Syafi'i ada kitab yang disebut Safinatun Najah. Ada ketentuan baca tasydid dalam surat Al-Fatihah itu di mana saja. Ini harus dipenuhi. Dalam bacaannya kalau panjang ya dibaca panjang, nggak boleh yang panjang dibaca pendek, nggak boleh. Kalau itu sudah dipenuhi, maka sudah dikatakan sah, walaupun makharijul hurufnya belum pas. Kecuali kalau makharijul hurufnya itu merubah makna. Contoh, sebagian kalangan bacanya wa iyyaka nasta'in. Ain dibaca nga. Ya, ain dibaca nga, merubah makna nggak boleh. Ya, merubah makna tidak boleh. Ini baru masalah. Namun kalau di luar itu tasdidnya sudah benar, panjang pendeknya sudah benar, sudah. Selama tidak merubah makna, mau pakai perfect bacaan tajwidnya nggak bisa untuk imam masjid kita, apalagi masjid awam. Ya, sehingga nggak bisa ini minta perfect dari imam, nggak bisa. Ada standarnya. Nah, terus tadi tentang tadi bacaan berjanji atau wirid seperti itu. Ya memang bacaan ini ada dari sisi makna, nanti ada sisi yang bermasalah karena ada pujian-pujian yang kurang tepat pada Nabi SAW. Namun di sini ya ditanyakan solusinya gimana? Tadi solusinya apa berarti? Sabar, gimana lagi? Ini masyarakat seperti ini cuma karena kurang ilmu, majelis ilmu belum masuk. Sehingga mungkin saran saya, cari ustadz di Jakarta, masuk di kalangan masjid seperti itu, yang bisa menyampaikan bahasa sesuai dengan bahasa yang mereka pahami. Sampaikan pelan-pelan, nggak mesti minggu amalan ini dulu, ini biarin dulu. Nanti, dia belum ngaji, belum masuk masjid, ini sudah dibahas, ya nggak bisa. Nggak bisa kita datang masuk rumah orang, langsung nyerang, nembak, nggak bisa. Bertahan dulu. Pelan-pelan nasihatinya. Ya, makanya metode saya itu pelan-pelan saja. Makanya saya lebih senang itu ngajar orang yang bodoh, nggak bisa apa-apa sampai jadi bisa, dibandingkan orang yang sudah bisa, sok pinter. Ya, saya kurang pas gitu. Pada saya datang di pengajian nanti dibantah terus, mendingan cari orang bodoh saja lagi yang saya ngisi, yang nggak bisa apa-apa. Ya, yang diluruskan gitu itu lebih enak. Ya. Saya tuh kadang datang ke Jakarta tuh saya malasnya gitu. Setiap saya ngisi nanti, aduh ada komentar kayak gini lagi. Sudahlah, saya cari masjid orang biasa saja itulah yang selawatan terus itu saya lebih senang. Saya pernah masuk di kampung Betawi di sini. Itu ada jamaah yang undang saya. Tahu bahasanya apa? Ustaz, tolong bahas bid'ah. Tahu bahasanya? Saya bahas itu. Namun dengan bahasa tidak ada satupun kalimat kata yang saya keluarkan dengan kata bid'ah. Gak ada. Saya cuma katakan amalan ini tidak ada tuntunan, amalan ini tidak ada tuntunan. Tahu saya masuknya bagaimana? Saya masuk itu baca selawatan dulu, yasinan dulu. Saya diarin. Kalau masuk kok saya mau ngisi ngaji, saya nggak ikut yasinannya. Itu sudah baca di luar, kok saya datangnya belakangan. Di kampung Betawi di sini. Pakai logika aja, pendekatannya dengan logika seperti ini, nggak usah banyak dalil. Padahal suruh bahas bid'ah itu berat sekali bagi saya. Ada proposal untuk perayaan Maulid untuk sumbangan, bagaimana penyikapinya? Kalau tidak menyumbang, tidak ada masalah, nggak apa-apa, nggak usah nyumbang. Namun ini biasanya orang kota kalau nggak nyumbang nggak apa-apa. Ini beda dengan orang desa loh. Orang desa itu semuanya harus nyumbang, harus kompak. Satu nggak nyumbang kena masalah. Itu kalau desa. Kalau di Jakarta di sini nggak masalah, nggak usah nyumbang nggak apa-apa. Kalau desa saya nggak bisa. Solusinya gimana? Dia terpaksa nyumbang dengan keadaan terpaksa dan tidak meyakini acaranya. Dia cuma keluarkan saja. Usai dipaksa, Israel dipaksa. Jadi beda.
Gimana kalau tetangga itu mengundang untuk tahlilan di hari kedua dan ketiga? Ini orang kota atau orang desa ini? Orang kota, ya nggak usah datang. Kalau orang desa ya dia bingung. Ini kalau di desa kompak sekali. Ini yang harus ada yang buat minum di belakang, ada harus yang masak-masak, harus ada yang melayani tamu, harus ada yang baca di situ. Ada. Ini satu RT semuanya harus hadir. Gak boleh satu yang absen, gak boleh. Absen dikucilkan. Salah satu dikucilkannya gimana? Nanti pembagian kurban kamu sendiri yang gak dapat. Serius ini? Ya, serius satu ini saya nggak dapat. Sakit hati betul. Karena orang desa itu gotong royong, kompak, bersama-sama terus. Maka wajar kalau semua itu ngajinya bareng-bareng terus. Bawa satu truk datang. Itu kalau semua jadi baik, semuanya ngajinya bareng-bareng. Satu nggak ngaji, kena masalah. Kalau kita kebalikan, kalau di Jakarta kan, nggak bisa kayak gini kan, nggak bisa. Bisa. Ini kompleks apa namanya ini? Menteng? Cikini. Satu Cikini ngaji semua, satu nggak ngaji, kena masalah yang nggak ngaji. Kayak gitu di desa. Makanya wajar kalau di desa saya ngajinya ribuan-ribuan. Satu mesti terima, semuanya itu datang, nggak boleh absen. Kalau ada acara, pas ada orang meninggal misalnya, ini satu masjid ini nggak datang, semua kompak nggak datang. Itu minta izin nggak datangnya. Ustaz, saya mohon maaf, saya sama jamaah nggak bisa datang, kami minta izin. Coba lihat, ibu nggak pernah minta izin kan kalau absen kan? Nggak ada kan? Iya. Saya nggak pakai SMS nih, Ustaz, saya nggak bisa datang. Masya Allah, ini saya nggak pernah temukan kalau saya di kota kalau ngisi itu. Mau absen saja. Iya kan? Iya. Ini izin. Sampai yang izin itu kepala KUA, yang izin itu kepala tokoh-tokoh penting juga. Saya pernah undang bupati minta izin juga. Saya nggak bisa datang Ustaz, saya sudah kasih undangan, nggak bisa datang, minta izin lagi ya Allah. Kayak gitu juga. Sadar ilmu itu penting mereka. Jadi kadang-kadang kalau di tempat saya itu kajiannya itu banyak. Satu masjid terima, satu masjid tidak datang. Ya, satu masjid terima, satu masjid tidak datang. Bisakah berdoa dalam sujud pakai doa bahasa Indonesia? Enggak boleh. Saya ulang, doa pakai bahasa Indonesia dalam sholat tidak boleh. Dalam hati doa tidak dianggap. Ini mazhab Syafi'i. Bacaan kalau dalam sholat itu minimal bibir itu gerak, ya, gerak. Gak mesti gerak, gak mesti suaranya keluar juga. Yang penting ini gerak. Itu namanya baca. Doa juga gitu. Nah terus gimana? Apa dalilnya kok tidak boleh pakai bahasa Indonesia? Dalilnya hadis Muawiyah. Muawiyah itu ketika sholat itu pernah mendengar sahabat di sampingnya itu bersin. Kalau bersin baca apa? Alhamdulillah. Muawiyah dengar dia baca yarhamukallah. Ya, yarhamukallah. Lalu jamaah satu deret semuanya memandangi Muawiyah. Pandangi Muawiyah. Muawiyah nambah lagi, ngapain kalian lihat saya? Ya, ngapain kalian lihat saya? Dia nambah omongan lagi, ngobrol ketika sholat. Ba'da sholat Nabi SAW tegur Muawiyah. Masya Allah, Muawiyah itu puji Nabi SAW. Nabi tidak menghardik saya, tidak memukul saya, tidak memarahi saya. Masya Allah, beliau nasihatnya lembut sekali. Dia cuma mengatakan, wahai Muawiyah, dalam sholat itu tidak boleh ada kalam manusia. Kalam manusia itu maksudnya kalau kita itu bahasa Indonesia, ngobrol nggak boleh, bahasa Indonesia nggak boleh, termasuk juga doa. Terus solusinya apa? Solusinya apa kalau begitu? Untuk berdoa tadi dalam sholat. Meskipun sholat Bu, dalam mazhab Syafi'i para sholatnya batal. Dalam mazhab Syafi'i cuma pilihan ini, lihat pilihannya. Pilihan yang ketiga tidak, pilihan cuma dua. Satu, doanya dari Al-Quran atau hadis. Dua, doanya itu dari bahasa Arab yang kita rangkai. Tiga, doa dengan bahasa Indonesia, bahasa non-Arab tidak boleh. Dua solusi saja tadi dari mazhab Syafi'i.
Hafal nggak doa-doa dalam bahasa Arab? Hafal nggak? Doa sapu jagat hafal nggak semuanya? Sudah, itu saja dipakai untuk minta macam-macam. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Contoh-contoh bid'ah amalan yang tidak ada tuntunan. Contoh perkara mubah. Perkara mubah itu apa? Yang tidak dihukumi wajib, tidak dihukumi sunnah, tidak dihukumi makruh, tidak dihukumi haram. Contohnya apa? Olahraga itu mubah atau tidak? Mubah. Jalan-jalan mubah. Jalan-jalan ke mall. Jalan-jalan ke mall ya mubah. Nanti kalau ada tambahan-tambahannya baru bermasalah. Main game mubah. Perkara yang tidak dihukumi wajib, sunnah, haram, makruh, tidak ada hukumnya, maka mubah. Itu yang dimaksudkan mubah. Contoh-contoh bid'ah amalan tidak ada tuntunan. Aduh, banyak sekali masalah ini. Perlu perbaikan pelan-pelan. Ini yang tanya orang tua kan ini? Jadi kan sebagian bid'ah sudah saya sebutkan. Maka itu ada yang hukum. Bagaimana mengajarkan orang laki-laki yang sudah dewasa sholatnya yang 5 waktu tidak rutin ke masjid? Sudah diingatkan masih belum juga. Bapaknya sholat di masjid atau tidak ini? Kalau bapaknya belum sholat di masjid, berarti suruh bapaknya sholat di masjid. Kemudian kalau bapaknya sudah sholat di masjid, ngajak anaknya terus setiap kali sholat yang waktu, tidak putus-putusnya dia ngajak. Masalahnya ini biasanya terjadi orang tuanya baru sadar belakangan. Datang ke masjid, anak-anaknya belum sadar, itulah yang berat. Maka sekarang perbaiki diri, orang tua itu beri contoh dulu, baru kemudian ngajak anaknya. Kalau sudah diajak berulang kali, diajak terus ya, sampai tambah juga dengan doa tidak putus-putus doa tersebut untuk anak. Ada lagi? Yang tanya langsung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mu'alaf dia belajar sholat. terus belajar sholat. Bilang tadi dengan bahasa Arab semua. Bagaimana kapan dia memulai Ustaz? Ya menghafal dari A sampai Z. Sedangkan itu kan dia sudah Laki-laki atau perempuan? Ya laki-laki perempuan sama aja ya. Baik. Terus gimana dia mau berdoa? Ya. Sekarang Al-Fatihah bisa nggak? Ya kan namanya malah belajar Ustaz. Iya, maka butuh belajar. Ya Pak. Jadi setiap sholatnya sesuai yang dia mampu dulu. Ya. Sesuai dengan yang dia mampu dulu. Gitu. Iya. Terus kan Ustaz ada satu kalau misalnya Ustaz boleh bahasa Indonesia. Boleh apa? Pakai bahasa Indonesia saya kemudian sholat. Kalau kita belum bisa gitu. Apa nih? Tadi kan nggak semua ada bahasa Arab dalam sholat. Kalau masalah niat cukup jalan batin. Doa dalam badan. Karena ibu tanya doa dalam sholat. Ya saya mau juga sholat Ustaz, tadi seperti niat. Yang kalau niat ini beda. Niat cukup dalam batin saja. Tanpa pakai kalimat-kalimat tertentu. Maaf ya Ustaz, saya juga dengar bagaimana juga Ustaz. Di akhir sholat, itu berdoa juga boleh dalam bahasa selain bahasa Arab, tapi dalam hati. Dalam hati. Saya bilang juga. Ini juga saya baca dari kitab Al-Sunnah juga sama. Ini kitab Syafi'i. Ada tulisan saya, nanti cari di website. Hukum berdoa dengan bahasa non-Arab dalam sholat. Ada bahasanya di rumaisol.com. Itu pembahasan dari kitab Syafi'i. Seperti itu pembahasannya. Saya masih ada mengenai orang musafir. Tadi kan sholat asal ya jamaah. Misalnya maghrib dengan isya. Tadi itu sholat isya. Itu harus maghrib dulu atau isya dulu. Tadi jamak takhir berarti maghrib dulu atau isya. Kita mengerjakan di waktu isya. Dahulukan sholat sesuai dengan urutan waktu. Berarti maghrib dulu baru isya. Kalau zuhur asar berarti zuhur dulu baru asar. Enggak sesuai dengan waktu. Enggak.
Sudah Bu? Sudah? Tasya Tasya kan bahasanya datang waktu jenazah datang. Sekarang di kita di Indonesia ini ada namanya tasya hari pertama, kedua, ketiga. Kita di Indonesia kita nggak boleh datang gitu. Nah, sekarang ibu ini posisinya apa dulu? Ya tetangga. Tetangga. Dan saudara. Saya mau nasihat tidak datang, ibu nanti diomongin tetangga. Terus masalah menyediakan makanan gitu. Menyediakan makanan. Iya. Terus Kita boleh makan atau tidak? makanannya masih boleh dimakan, masih halal. Katanya menyusahkan orang yang Iya, menyusahkan kan bukan berarti makanannya jadi halal. Cuma kita diperintahkan untuk membantu kalau ada yang meninggal dunia. Iya. Zikir petang mulainya habis maghrib. Iya. Hah? Saya pendapatnya habis maghrib. Terserah semua dong. Dalilnya mana? Lihat di website. Saya sudah bahas berdasarkan dalil. Kalau doa tadi bahasa Indonesia bolehkan Ya khilafiyah, namun kalau pakai mazhab Syafi'i doa bahasa Indonesia dalam sholatnya batal. Kalau nggak percaya buka di kitab Syafi'iyah. Aslinya rata-rata Syafi'iyah. Baca di kitab Syafi'i, ada seperti itu penjelasannya. Ada lagi? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan saya karena ada sesuatu yang mengganjal Ustaz. Jadi mohon maaf kalau pertanyaan saya ini tidak penting lah. Jadi berkaitan dengan sholat subuh. Nah, sholat subuh di masjid saya itu melakukan kunut nazilah setiap hari. Dalam hal itu adalah berkaitan dengan masalah Rohingya, masalah Palestina dan masalah di di tempat-tempat lain gitu ya. Nah, itu hanya dilakukan pada sholat subuh, tidak dilakukan pada sholat-sholat wajib yang lain. Pertanyaan saya tuh, karena yang pernah saya baca, nazilah itu dalam keadaan mendesak, darurat dan sebagainya, dan boleh dilakukan untuk sholat-sholat 5 waktu. Iya, harusnya sholat 5 waktu semua. Gitu ya. Terus di tempat saya itu sampai imamnya nangis-nangis Ustaz. iya. Dalam melakukan itu beberapa kali, tapi tidak setiap kali menangis, tapi kadang-kadang nangis, kadang-kadang tidak gitu. Iya. Nah, saya itu ragu, saya itu harus mengamini atau tidak. Padahal saya sendiri gak setuju dengan guru nazilah, karena saya lihat di Mekah itu selama haji tidak pernah ada guru nazilah yang berdekat dengan Palestina. Terus juga di masjid-masjid sekitar yang lain juga tidak ada. Masih Ustaz. Kalau itu bulan nazilah yang tepat ya setiap kali sholat 5 waktu, dalam sholat jahar terutama, berarti sholat subuh, maghrib, isya di rakaat terakhir. Itu nanti ada tuntunan seperti itu. Kemudian bulan nazilah nanti masa waktunya 1 bulan. Ya, bulan nazilah nanti dibaca 1 bulan. Namun setiap sholat 5 waktu. Kemudian tadi baiknya sih kompak seluruh masjid di Indonesia ya kompak untuk bulan nazilah. Kompak ini ya paling mungkin kalau pemenang itu bersuara. Ya, kalau pemenang itu bersuara 1 suara. Nah, itu baru kompak untuk masalah ini. Jadi mungkin ijtihad dari masjid tadi ya diberitahu saya, nasihati saja. Ya, apa baiknya ditanyakan ke kemenang atau ke kementerian seperti Kementerian Agama, itu pasti ada jawaban. Ya, karena seperti ini biasanya nanti dari PBI ataupun kemenang ya atau memberikan jawaban untuk kali. Bapak. Ada lagi? Ya. Apa sih perbedaan dasar antara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perbedaan khilafiyah pendapatnya? Contoh Misalnya tadi zikirnya pada maghrib, ada yang pada asar. Nah, itu kan hasil ijtihad kalau itu. Saya tidak salahkan yang pada asar enggak. Namun saya memilih pada maghrib. Terus kemudian ada yang bilang bahwa kunut itu bid'ah, terus ada yang enggak. Kalau masalah kunut ada sebagian ulama mengatakan itu masuk dalam bid'ah, ada yang katakan tidak ada kurang tepat dalam pendalilan.
Namun masih dalam masalah khilafiyah, sehingga Imam Ahmad sendiri masih mengaminkan qunut subuh. Ya, apa yang menjadi perbedaan yang paling signifikan antara khilafiyah dengan perbedaan paling signifikan yang paling mungkin sekali dilihat ada dalil jelas atau tidak. Dalilnya ini qat'i atau tidak, itu saja. Dan permasalahannya masing-masing nanti berbeda-beda. Contoh misalnya biji tasbih, pakai biji tasbih itu masuk bid'ah atau tidak? Kalau saya tidak menganggap bid'ah. Biji tasbih masih boleh. Pendalilannya dulu, ya, para sahabat menghitung juga pakai biji-bijian ketika menghitung zikir, sehingga tidak dimasukkan di sini tasyabuh dengan Buddha atau ini sebagai amalan baru, tidak, karena dulu sudah ada persyariatannya. Ya, maka lihat dalil mana yang paling kuat dalam masalah ini. Kalau dalam masalah perbedaan pendapat, soalnya kalau belum paling enak itu kalau sudah pelajari ilmu usul. Ilmu usul itu ada usul fikih, ada usul hadis, ada mustalah hadis, ilmu qawaid itu. Namun butuh belajar lebih lama lagi. Nah, harus bahasa Arab juga bisa. kaitannya kita sebagai orang awam? Nah, orang awam ya nanti sikapnya yang pertama lihat dari sisi dalil kalau bisa membedakan dalil. Ya, kemudian yang kedua lihat mana yang lebih alim, kalau lihat dari sini dalil sama-sama kuat, mana yang lebih alim dalam masalah ini. Itu yang bisa jadi rujukan. Dan di sini nanti jadi pelajaran juga. Akhirnya karena kita banyak mengetahui ini perbedaan ini seperti ini, akhirnya jadi sadar, oh ini dalam masalah khilafiyah saja yang saya masih bisa tolerir. Ada yang ketika tahiyat jarinya digerakkan, ada yang enggak. Kalau saya katakan hadisnya dhaif, ya saya katakan hadisnya dhaif. Namun ketika ada yang itu sudah saya biarkan, dia mungkin menganggap itu hadisnya sahih. Saya tahu perbedaannya, nyikapinya jadi wajar gitu. Namun coba kalau kita cuma tahunya pendapat itu saja, maka nanti kita nyalahkan orang. Makanya itu sikap kita sebagai orang awam. Nah itu, makanya solusinya banyak ngaji, banyak belajar, banyak menimba ilmu dari ustadz mana saja, selama ilmunya itu benar. Ya, itu. Maka pendapatnya nggak saklek satu pendapat. Gitu. Tahu ini bedanya sini, ini bedanya di sini, bedanya di sini. Gitu. Tinggal nanti kita sendiri yang putuskan. Oh kayak tadi doa ketika dalam sholat boleh nggak dengan bahasa Indonesia? Lihat mana dalilnya yang lebih kuat. Oh tadi saya pakai dalil Muawiyah, saya pakai dalil, bukan hanya sampai ngomong di sini. Pendapat mazhab lagi, dukung pendapat mazhab lagi. Gak salah-salah saya ngomong tadi. Ada pendapat. Gitu. Paham ya? Saya. Satu lagi terakhir, Ibu ada? Ada satu pertanyaan saya nggak mau jawab di sini. Hah? Ini tanya tentang Gunung Kidul. Itu apa? Gunung Kidul itu banyak pantainya, bisa jalan-jalan di sana. Sekaligus saya promosi ini. Sudah ya? Ya, kapan-kapan lagi bisa ini berbagi ilmu. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah yang senantiasa mendapatkan keistiqomahan untuk terus menambah ilmu dan menambah amal. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.